menggerayangi pendekar 212 tersentak kaget. Dia berusaha bertindak cepat, namun si pemukul tambur sudah muncul di balik pohon sana. Di atas kepalanya, dia menjunjung sebuah payung terbuat dari daun kering. Dari mulutnya menyelujur suara nyanyian. Na 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 ni 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 ni. Na 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 ni 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 ni. Apa di sana, ada apa di sini, meraba di kebalik celana. Parti tersentuh si pundi-pundi. Na 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 na. Ni 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 ni. Celaka, aku tak punya kesempatan. Bagaimana tua pangkas sinting itu bisa muncul di sini? Baru saja orang itu berkata begitu, tiba-tiba sebuah benda yang bukan lain adalah daun kering menyambar ke arahnya. Tahu gelagat tidak baik, orang yang tengah menggerayangi Wiro tak berani menghantam payung aneh itu. Dengan cepat dia jatuhkan diri ke tanah, berguling lalu lenyap di balik semak belukar di bagian bawah sungai kecil. Sesaat kemudian, sebuah benda tiba-tiba memukul bagian tengah perut pendekar 212 Wiro Sableng. Tepat di bagian pusar, benda itu bukan lain adalah ujung pangkal payung daun kering yang tadi menyambar di udara seolah hendak menyerang sosok yang berada di dekat pendekar 212. Pendekar 212 Wiro Sableng pulih keadaannya seperti semula. Terheran-heran dia duduk menjeplok di tanah di tepi sungai kecil itu. Aduh, apa yang terjadi dengan diriku? Dia bertanya dalam hati. Memandang ke kiri, dilihatnya kapak maut Nagageni 212 serta pasangan batu hitam tergeletak di tanah. Cepat dua senjata mustika ini disimpannya ke balik bajunya. Saat itulah dia menyadari bahwa ikatan tali celana putihnya terbuka dan celana itu sendiri merosot sampai ke pangkal paha. Gila, apa yang telah aku lakukan? Bagaimana mungkin celana ini bisa lepas begini rupa? Aku ingat betul, walau tadi seperti mau pingsan, lemas dan tak bisa melihat, tapi aku tidak membuka celana ini. Murid Eyang Sinto Gendeng garuk-garuk kepalanya. Matanya membentur mawar kuning yang tercampak di tebing sungai. Otaknya berpikir lagi. Pada saat itulah telinganya menangkap suara gendang dibarengi suara orang menyanyi nana 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 nini nini nini. Kakek si pelawak sinting, ujar Wiro setengah berseru. Sesaat kemudian, seorang kakek bermuka kempot memiliki dua mata belok dan hidung pesek serta mulut monyong tonggos telah berdiri di hadapan Wiro sambil memukul sebuah tambur dan bernyanyi-nyanyi. Atas ubun-ubun kepalanya mencolok sebuah payung terbuat dari daun-daun kering. Pelawak sinting, pasti kau yang melakukan. Pasti kau punya pekerjaan. Wiro membentak. Kakek pesek itu monyongkan mulutnya, simpang gendang dan penabuhnya di dalam kantong panjang, rangkapkan tangan di depan dada lalu bertanya, apa katamu? Aku yang melakukan apa? Memangnya aku mengerjakan apa? Kau melepas ikatan tali celanaku, lalu melorotkan celanaku sampai ke paha. Kata Wiro pula, siapa lagi kalau bukan kau yang melakukan? Sebelumnya kau telah mengerjai aku seperti ini. Payung di atas kepala si kakek numpul sampai ke beberapa jengkal. Lalu dia tertawa gela-gela. Wiro jadi tambah jengkel. Dia melompat berdiri. Kek, jangan kau tertawa, mengaku saja. Wiro mendadak jadi kelabakan karena baru sadar saat itu dia berdiri dengan tubuh bugil sebelah bawah karena lupa mengikat kembali tali celana putihnya. Si pelawak sinting tertawa terpingkal-pingkal. Sambil menunjuk-nunjuk ke bawah perut Wiro, murid Eyang Sinto Gendeng, Wiro cepat-cepat menarik celananya ke atas dan mengikatnya kuat-kuat, merapikan letak kapak dan batu hitam. Anak muda, terima kasih atas tuduhanmu. Tapi apa perlu aku membuka celanamu? Celana perempuan saja tak ingin aku buka. Di tempat ini tidak ada orang kecuali kau. Selain itu, kau punya kesukaan jelek, tukang melorotkan celana orang. Wow. Melorotkan celana orang, apakah itu satu kejelekan? Aku sendiri pakai celana melorot seperti ini. Lihat saja. Lalu si kakek putar tubuhnya memperlihatkan pantatnya yang memang tersingkap karena celananya sengaja dilorotkan di bagian belakang. Anak muda, sebenarnya tadi aku tidak mau mengganggu kau lagi asik bersama kekasihmu. Bercumbu rayu boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai main gerayang-gerayang ke dalam celana, walau ini tempat sunyi, kurasa sudah melewati batas. Pasti tadi kau keenakannya diraba-raba seperti itu. Kek, jangan kau berkata yang bukan-bukan. Apa maksud ucapanmu? Siapa yang bercumbu rayu? Siapa yang meraba-raba? Siapa yang punya kekasih? Si pelawak sinting tertawa panjang lalu menjawab, terima kasih kau tidak mau mengakui, tapi aku melihat dengan mata kepala sendiri. Gila, ujar Wiro sambil garuk-garuk kepala. Saya sendirian di tempat ini. Tapi coba kau katakan apa yang kau lihat, kek. Terima kasih kau memintaku memberi penjelasan.
Menjawab si pelawak Sinting. Lalu dia bercerita. Waktu aku sampai di tempat ini, kulihat kau berbaring melentang. Matamu terbuka meremelek, tanda kau sedang keenakan. Kan begitu tandanya orang keenakan, betul tidak? Teruskan saja ceritamu, kek, kata Wiro menahan jengkel. Di sampingmu duduk seorang gadis, di tengah meraba-raba ke balik celanamu. Gila, kau mengarang cerita atau bagaimana? Terima kasih kau menganggap begitu, tapi aku tidak mengarang cerita. Aku melihat dengan dua mataku ini. Lalu si kakek buka lebar-lebar mata yang belok dan menyongkam mulutnya yang tonggos. Seorang gadis merabai diriku. Wiro menatap tajam wajah tua di depannya. Apa warna pakaian gadis itu, Jingga? Tidak ada warna apa-apa. Tidak ada warna bagaimana? Orang berpakaian, walau terbuat dari apa, pasti ada warna. Hitam, putih, biru, atau merah, atau jingga. Gadis itu tidak mengenakan pakaian. Dia jongkok di sampingmu dalam keadaan bugil. Jadi apa salahku kalau kukatakan aku tidak tahu warna pakaian? Edan, benar-benar edan, kata Wiro sambil menggaruk kepalanya habis-habisan. Sekarang setelah ketahuan kau pura-pura marah. Tadi waktu diraba-raba kau diam saja keenakan. Kek, jangan kau menduga yang bukan-bukan. Sesuatu yang aneh telah terjadi dengan diriku. Kau betul anak muda. Sekarang sebaiknya kau periksa bagian bawah perutmu. Apa perabotanmu masih lengkap? Jangan-jangan sudah dicopot dan dilarikan gadis bugil itu. Enak saja kau bicara. Jangan berkata seperti itu. Tadi kau bilang sesuatu yang aneh telah terjadi dengan dirimu. Lekas kau periksa di balik celanamu. Kalau kau sampai hidup tanpa perabotan seumur-umur. Murid Sinto Gendang jadi bimbang, tapi dia merasa malu untuk memeriksa bagian bawah tubuhnya itu. Wahai, bukankah di negeri kelahiranmu ada orang yang punya ilmu aneh dan jahat, yaitu bisa mencopot dan memasang kembali perabotan orang? Tunggu, kalau tidak salah orangnya berjuluk Datuk Lembah Akhirat. Air muka pendekar sudah jadi pucat. Bagaimana kau bisa tahu hal itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Mengenai Datuk Lembah Akhirat, harap baca serial Tua Gila dari Andalas, terdiri dari 11 episode, ada di channel ini. Aku cuma dengar-dengar saja, tapi benar kan? Nah, sekarang apa kau masih belum mau memeriksa keadaan dirimu? Dada sang pendekar jadi berdebar. Tanpa tunggu lebih lama dan tanpa merasa malu lagi, segera Wiro lorotkan ikatan tali celananya lalu memperhatikan ke bawah. Masih belum puas, dia susupkan tangan kirinya. Untung, kek, kata Wiro dengan wajah lega. Untung bagaimana maksudmu? Masih ada, kek, masih lengkap, jawab Wiro. Kantong menyannya masih ada? Wiro mengangguk. Lontong tak berdaunnya masih ada? Wiro mengangguk lagi. Ijuknya juga masih ada? Brengsek kau, kek. Aku tanya ijuknya masih ada atau tidak? Ada, jawab Wiro keras-keras. Si pelawak Sinti tertawa gelak-gelak. Wiro memandang ke puncak bukit, ke arah telaga. Sepi, tak ada siapa-siapa. Gadis cantik bernama Lujileta itu tak kelihatan lagi di sana. Lalu dia memungut bunga mawar kuning yang tergeletak di tanah dan mengancungkannya pada si kakek. Kek, seumur hidup baru sekali ini aku melihat bunga mawar berwarna kuning. Ketika aku tadi mengendus ke rumahnya, tiba-tiba saja pemandanganku menjadi kabur. Lekas kau buang bunga celaka itu. Mawar kuning itu bunga beracun yang bisa membunuh. Jangankan manusia, gajah besar pun bisa kelojotan dan menemui ajal jika menciumnya. Kau beruntung tidak sampai mati. Berarti kau menyimpan satu ilmu kesaktian yang bukan sembarangan. Aku tidak punya ilmu apa-apa, tapi aku ingin bilang terima kasih padamu. Kalau kau tidak muncul mendadak di tempat ini, mungkin sesuatu yang lebih buruk terjadi atas diriku. Terima kasih kau menganggap aku menolongmu. Padahal tidak, jawab Sepelat Sinting sambil menyeringai. Kek, kau mungkin tahu asal-usul bunga warna kuning itu. Dari mana asalnya? Siapa pemiliknya? Wahai, siapa pemiliknya? Aku tidak tahu anak muda. Tapi dari mana berasalnya memang aku tahu. Dari mana? Tanya Wiro. Mawar kuning berbisa itu hanya tumbuh di lapisan langit ketujuh, di alam kehidupan para peri. Wiro terkejut. Dadanya bergetar dan mukanya berubah. Kalau begitu, ini adalah pekerjaan peri angsa putih. Terima kasih kau pandai menuduh, tapi jangan sekali-kali berprasangka buruk tanpa bukti, mengingatkan si pelawak Kun Sinting. Wiro garuk-garuk kepalanya. Saya berkata begitu karena peri angsa putihlah satu-satunya peri yang saya temui sebelumnya. Saya harus menyelidik hal ini. Saya harus mencari peri angsa putih dan menanyainya. Wiro kepalkan tangan kanannya penuh perasaan geram. Sudahlah, aku tidak mau ikut campur urusanmu. Aku mau pergi. Apa kau mau ikut? Kau mau menyuruh saya memayungi lagi? Kau bernyanyi dan menari.
dan saya mengikuti kemana kau pergi. Si pelawak senting tertawa bergelak. Terima kasih kau menanyakan ketidaksenanganmu itu. Terima kasih kau menyatakan ketidaksenanganmu. Tapi sekali ini aku mengajakmu untuk berbuat pahala. Apa maksudmu, kek? Jangan-jangan kau hendak mengerjai saya lagi? Sekali ini tidak, maksudku belum. Aku mau menolong sahabatku si hantu tangan 4 dari tekanan hantu muka 2. Jika orang-orang seperti hantu tangan 4 tidak ditolong, hantu muka 2 semakin merajalela. Hantu muka 2 telah menculik Lubarini, istri hantu tangan 4. Perempuan itu disekapnya di satu liang batu tak jauh dari istana yang tengah dibangunnya, yakni Istana Kebahagiaan. Dengan menguasai Lubarini, hantu muka 2 bisa memaksa hantu tangan 4 melakukan apa saja, termasuk memerintahnya untuk membunuhmu. Tetapi saya lihat hantu tangan 4 seperti pasrah saja, tidak berusaha membebaskan istrinya. Dia tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa, sekalipun ilmunya tinggi. Kalau saya tidak salah, hantu tangan 4 masih kakek Priangsa Putih. Mengapa para peri tidak turun tangan membantu? Hantu muka 2 ilmunya sangat tinggi, terkadang sangat aneh. Selain itu dia punya belasan kaki tangan yang juga berkepandaian tinggi. Di antara mereka banyak yang terpaksa atau terjebak masuk ke perangkap hantu muka 2, seperti yang terjadi pada hantu tangan 4. Kalau nekat, mungkin dia bisa menyerbu ke tempat kediaman hantu muka 2. Tapi kalau kelak istrinya sendiri menjadi korban, apa gunanya? Sekarang aku punya maksud hendak menolong membebaskan istri hantu tangan 4. Kau mau ikut bersamaku? Tentu mau, kek. Aku perlu membayar hutang budi hantu tangan 4 yang pernah saya terima, jawab murid yang Sinto Gendeng pula. Terima kasih kau punya pikiran begitu. Ayo ikut aku. Si kakek keluarkan tambur dan penabuhnya. Ketika dia siap menyanyi, tiba-tiba dia melompat mundur sambil tarik tangan Wiro menyelinap ke balik serumputan semak belukar. Ada apa, kek? Tanya Wiro. Jangan keras-keras. Lihat ke depan sana. Si pelawak Sinting menyongkan mulut tonggosnya ke arah lereng menurun di bawah sana. Wiro cepat memperhatikan. Dia melihat kobaran api aneh bergerak cepat ke arah timur. Celaka, kita keduluan, ujar si pelawak Sinting. Lekas ikut aku. Sekali bergerak, kakek itu sudah berada 3 tombak di sebelah depan. Sesaat Wiro merasa bimbang, tapi ketika dia ingat hutang budi pada hantu tangan 4, segera saja dia berkelebat menyusul si pelawak Sinting. Wiro tak perlu bertanya apa yang terjadi atau siapa yang tengah mereka ikuti. Di sebelah depan sana dia melihat satu sosok aneh berlari cepat ke arah timur, di mana terdapat kawasan berbatu-batu berwarna kelabu. Sosok itu tidak beda adanya dengan sosok tubuh manusia. Tapi anehnya, sekujur badan mulai dari kepala sampai ke kaki dikobari api. Anehnya lagi, api itu tidak berwarna merah, tapi kebiru-biruan, pertanda panas dan daya bakarnya lebih hebat dari api biasa. Sambil lari, orang ini memanggul sosok tubuh. Ketika Wiro memperhatikan, astaga, kagetlah sang pendekar. Orang yang dipanggul makhluk itu ternyata adalah si kakek hantu tangan 4. Luar biasanya, walau dipanggul di atas bahu yang dikobari api, namun sosok hantu tangan 4 tidak ikut terbakar. Kek, siapa adanya manusia berapi itu? Tanya Wiro pada si pelawak Sinting. Hantu api biru, itu nama panggilannya. Wahai, dia adalah salah satu dari tokoh hebat di latar silam yang telah kena dibujuk hantu muka 2, dijadikan kaki tangan pembantunya. Celaka kalau begitu. Bagaimana hantu tangan 4 bisa jatuh ke tangannya? Kita harus segera membebaskan kakek itu. Jangan gegabah anak muda. Hantu api biru sekali itu. Hantu api biru, tinggi sekali ilmu kepandaiannya. Kita ikuti saja dulu makhluk itu. Kurasa dia pasti akan membawa hantu tangan 4 ke sarangnya hantu muka 2. Kalau aku tidak salah menduga, di kawasan batu kelabu itu terletak liang batu di mana istri hantu tangan 4 disekap. Lalu di seberang tengah dibangun apa yang dinamakan Istana Kebahagiaan. Saya menurut saja, makin cepat kita menolong hantu tangan 4 dan istrinya, makin baik, ujar pendekar 212. Makhluk yang dikobari api biru itu sampai ke kawasan yang tengah yang dipenuhi batu-batu besar dan tinggi berwarna kelabu. Dia memandang berkeliling seperti mencari-cari sesuatu. Ketika matanya membentur sebuah batu yang di sebelah atasnya ditumbuhi cendawan hitam, makhluk ini segera berkelebat ke batu itu, lalu pergunakan tumitnya untuk menendang batu 3 kali berturut-turut. Wiro bersama si pelawak Sinting yang mendekam di balik sebuah batu memperhatikan bagaimana 2 batu kelabu di depan batu yang ditumbuhi cendawan hitam tiba-tiba bergeser ke samping disertai suara berdesing halus. Di antara 2 batu besar yang membuka itu, kini kelihatan sebuah liang yang merupakan tangga turun setinggi 3 tombak. Hantu api biru segera melompat ke dalam liang batu. 2 buah batu besar kembali keluarkan suara berdesing lalu merapat. Liang batu lenyap dari pemandangan. Si pelawak Sinting melirik para Wiro. Dia menunggu sesaat, lalu tarik tangan pemuda itu. Lengan pemuda itu melompat ke arah batu pembuka liang. Seperti yang dilakukan hantu api biru, si pelawak Sinting hujamkan tumitnya 3 kali berturut-turut. 2 batu besar cepat serta-merta terkuat ke samping. Cepat,
ujar si pelawat sinting, lalu menerobos masuk ke dalam liang batu. Wiro mengikuti dengan perasaan tegang. Ketika liang batu menutup kembali, ternyata ruang di bawahnya tidak menjadi gelap. Si pelawat sinting sampai di bagian terbawah tangga batu. Kakek ini lalu menyusup ke sebuah lorong. Di depan sana kelihatan cahaya terang dari nyala api di tubuh hantu api biru. Di sebelah ujung lorong bercabang dua. Si pelawat sinting membelok ke kiri. Saat itu timbul tanda tanya di benak murid Sinto Gendeng. Mengapa si kakek langsung saja memilih lorong yang di sebelah kiri? Namun dia tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Tak selang berapa lama, sosok hantu api biru kelihatan di depan sana, tegak di sebuah lubang batu yang sangat besar. Menurut perhitungan Wiro, lubang itu berukuran tinggi sekitar 5 tombak, sedang panjang dan lebarnya kira-kira 8 tombak. Dari tempatnya berdiri yang berada di ketinggian Merdeka 212, melihat beberapa sosok tubuh bergeletakan di lantai liang batu itu. Lalu ada satu sosok tubuh seolah dicetak terpendam ke dalam salah satu dinding. Lapat-lapat terdengar suara seperti orang berintih. "Ah, ruangan apa itu, kek?" tanya Pendekar 112 dengan tengkuk agak dingin. Belum sempat dia mendapatkan jawaban di bawah sana, hantu api biru kelihatan turunkan sosok hantu tangan 4. Lalu tiba-tiba sekali hantu tangan 4 dilemparkannya ke dalam lubang besar itu. Sosok hantu tangan 4 berkedebuk di lantai batu, tidak keluarkan suara, tidak juga bergerak. "Ah, jahanam, kita harus segera menghajar makhluk api itu, kek." Wiro mulai tidak sabaran. "Ini pasti ruang penyekapan. Mungkin istri hantu tangan 4 juga ada di sini." Si pelawat sinting melintangkan jari telunjuknya di atas mulutnya yang monyong lalu berkata, "Ikuti aku." Sambil memegang tangan kiri Wiro, dia bergerak cepat ke bawah. Begitu kakinya menginjak tepi lubang batu, si kakek berseru, "Hantu babi Wiro, aku datang." Sosok yang dikobarinya lah api putar tubuhnya, lalu tertawa mengekek. "Aku sudah menjalankan tugasku. Bagaimana dengan kau, wahai kerabatku?" "Jika kau mampu, mengapa aku tidak lihat siapa di sampingku?" Si pelawat sinting menjawab. Hantu api biru memandang pada Wiro yang tegak, mulai merasa heran bahkan curiga. Bicara kedua orang itu membuat dia tersentak tidak enak. Hantu api biru tertawa mengekek. Si pelawat sinting menipu. Tiba-tiba, sama sekali tidak terduga oleh murid Eyang Sinto Gendeng, si pelawat sinting dorong tubuhnya. Demikian hebatnya, kekuatan dorongan itu membuat Wiro tak mampu mempertahankan diri dan tampung lagi tubuhnya melayang jatuh masuk ke dalam lubang batu besar. Dalam jatuhnya, masih untung Pendekar 112 tidak panik dan kehilangan akal. Dengan cepat dia kerahkan ilmu meringankan tubuh lalu berjungkir balik 2 kali hingga begitu jatuh, dia tetap berdiri di atas 2 kakinya. Di atas sana, di tepi lubang batu, hantu api biru dan si pelawat sinting tertawa bergelak. Jahanam, aku tertipu. Kakek sinting itu ternyata kaki tangan hantu buka 2. Mengapa aku jadi sebodoh ini? Wiro memaki habis-habisan. Dia kerahkan hawa sakti ke kaki, siap menggenjot di atas untuk melesat keluar dari lubang batu. Lubang setinggi 5 tombak itu tidak terlalu tinggi untuk bisa dilompati. Tapi ketika sosoknya baru sampai di ketinggian 3 tombak, tiba-tiba ada hawa aneh datang dari atas, menekan tubuhnya begitu rupa hingga dia terbanting ke bawah. Wiro semakin marah. Dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Sampai 3 kali dicobanya, tetap saja dia terbanting jatuh kembali. Hantu api biru dan si pelawat sinting tertawa gelak-gelak sambil menunjuk-nunjuk ke bawah. "Pelawat sinting, kakek sialan penipu. Kalau kau tidak segera keluarkan aku dari tempat ini, akan kuhabisi kau saat ini juga." Wiro mengancam lalu kerahkan hawa sakti ke tangan kanan. Tangan itu mulai dari siku ke bawah serta merta berubah menjadi putih perak, pertanda dia siap melepaskan pukulan sinar matahari. "Anak muda, percuma saja. Tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menembus tabir roh yang mengapung di atas permukaan lubang ini. Lagi pula, makhluk yang kau panggil dengan nama pelawat sinting itu bukan pelawat sinting, karena akulah si pelawat sinting sebenarnya." Tentu saja murid Sinto Gendeng tersentak kaget mendengar suara itu. Dia berpaling ke dinding sebelah kiri. Astaga, yang barusan bicara adalah sosok yang mendekam amblas di dalam dinding batu itu. Dan yang paling membuat Wiro melegak besar adalah ketika menyaksikan bagaimana raut muka dan bentuk tubuh sosok tubuh orang ini sangat sama menyerupai si pelawat sinting. Bagaimana mungkin? Pikir Wiro. Di atas sana tiba-tiba terdengar si pelawat sinting berseru, "Pendekar 212 Wiro Sableng, kau dan semua yang ada dalam lubang celaka itu akan menemui kematian secara perlahan-lahan. Mungkin 1 tahun, mungkin 3 atau 5 tahun. Kalian akan lepas dari kematian jika bersedia tunduk dan patuh menjadi anak buah pembantu hantu buka 2. Untuk itu, orang-orang kami akan datang menanyaimu sekali dalam 7 hari. Manusia tonggos keparat, kau rasakan dulu ini!" teriak Wiro marah. Tanpa pikir panjang, dia langsung lepaskan pukulan sinar matahari. Sinar putih panas menyilaukan berkiblat ke atas. Bum, bum. 2 letusan keras menggelegar. Lubang batu bergetar hebat. Pukulan sinar matahari musnah tanpa bekas pada ketinggian 4 tombak. Wiro jatuh terbanting di lantai. Si pelawat sinting tertawa mengekeh.
Dia balikkan ban tubuhnya dan songgengkan pantatnya ke arah Wiro. Ketika bersama hantu api biru dia hendak tinggal ke tempat itu, orang yang melesak ke dalam dinding batu berteriak, Lah bodong, kau makhluk jahanam, kembalikan payung, tambur dan penabuh milikku. Kalau aku benar-benar menemui ajal di tempat ini, rohku akan datang mencarimu dan mencekikmu sampai mampus. Si pelawak Sintin tertawa kayak, Aku memang tidak lagi memerlukan barang-barang busuk ini. Ambil saja kembali. Di atas sana, si pelawak Sintin lalu lemparkan ke dalam lubang payung, daun tambur serta penaburnya. Lalu sambil tertawa-tawa bersama hantu api biru, dia tinggalkan tempat itu. Sialah, benar-benar sialah. Maki Wiro tiada habis-habisnya menyesali diri dalam kemarahan yang hampir tidak terbendung. Tidak ada kesialan dalam hidup ini, wahai anak muda. Yang ada ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita sudah diatur para dewa penguasa alam. Wiro hendak memaki, tapi ketika sadar yang berucap itu adalah sosok yang melesat ke dinding batu, dia segera palingkan kepala. Kek, siapa kau adanya? Bagaimana wajah dan bentuk tubuhmu sangat sama dengan manusia yang ada di atas sana yang tadi menyonggengkan pantatnya? Wiro ajukan pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaanmu segera akan kujawab. Tapi harap kau lebih dulu turun tangan menolong hantu tangan empat. Orang yang melesat ke dalam dinding batu menjawab. Mendengar ucapan itu, Wiro segera dekati sosok hantu tangan empat yang tergeletak di lantai ruangan. Orang yang melesak di dalam dinding batu menjawab. Mendengar ucapan itu, Wiro segera mendekati sosok hantu tangan empat yang tergeletak di lantai ruangan. Aneh, dia dilemparkan dari ketinggian sana, tapi tidak ada bekas cedera sedikit pun. Wiro membatin begitu dia memeriksa keadaan hantu tangan empat. Segera saja dia kerahkan tenaga dalam. Sambil tempelkan dua tangannya ke dada dan pusar si kakek, perlahan-lahan Wiro alirkan tenaga dalam. Sesaat kemudian kakek itu mulai siuman dan buka sepasang matanya. Selagi pemandangannya masih mengabur, kakek bermuka datar ini lapat-lapat mendengar suara erangan. Dia kenali betul suara itu. Hantu tangan empat cepat bangkit dan duduk, lalu memandang seputar ruangan. Dia kembali memandang ke arah Wiro. Ingatannya masih belum jernih. Anak muda, aku rasa-rasa pernah melihat wajahmu. Di mana aku berada saat ini? Wahai kerabatku hantu tangan empat, sosok yang melesat di dinding berkata, istrimu Lubari ini ada di sudut kiri sana. Keadaannya mengenaskan, tapi kau pasti bisa menolongnya. Mendengar ucapan itu, hantu tangan empat segera berdiri, memandang ke sudut kiri ruangan. Nafasnya serasa berhenti. Satu sosok tubuh perempuan dilihatnya terhantar di lantai ruangan, kurus mengenaskan, tak bergerak tapi keluarkan suara arangan. Istriku Lubari ini, wahai! Hantu tangan empat berseru setengah menggerung. Lalu dia lari dan jatuhkan diri memeluk sosok tubuh istrinya, kemudian merangkulnya. Suara arangannya putus. Dua mata yang selama ini terkatup membuka sedikit, lalu terdengar suara berucap halus dan lirih. Hantu tangan empat, suamiku, kaukah yang memeluk diriku saat ini? Lubari ini memang aku suamimu, hantu tangan empat. Kau kutunggu begitu lama. Mengapa baru datang sekarang? Sepasang mata hantu tangan empat berkaca-kaca. Maafkan diriku, wahai Lubari ini. Keadaan membuatku tidak berdaya. Tapi saat ini aku tidak peduli lagi. Kita harus keluar dari tempat ini. Sekalipun putus nyawa di badan, mati jasad berkalang tanah. Hantu tangan empat peluk tubuh istri yang erat-erat. Kedua orang ini saling rangkul dan sama-sama terisak. Wiro hanya bisa memperhatikan dengan perasaan haru. Dia memandang berkeliling. Dalam liang batu itu, beberapa sosok manusia dilihatnya bergeletakan di sana sini. Mereka pasti musuh-musuh hantu muka dua yang menjadi korban disekap di tempat ini, pikir Wiro. Dia bermaksud mendekati orang-orang itu kalau bisa menolong. Namun orang tua yang terpendam di dinding batu tiba-tiba berkeluarkan ucapan, anak muda, terima kasih, tapi tak ada guna menolong mereka. Mereka semua telah jadi mayat. Wiro terkesima dan menghentikan langkah. Kakek di dinding, kau belum menerangkan siapa dirimu. Bagaimana kau sampai disekap di sini dan bagaimana aku bisa menolongmu? Lalu bagaimana kita bisa selamatkan diri keluar dari tempat ini? Aku adalah Labodong, adik kembar dari Labodong, manusia yang padamu mengaku sebagai si pelawak Sinting. Sebenarnya akulah si pelawak Sinting. Kakakku jatuh dalam bujuk rayu hantu muka dua dan berusaha mengajakku bergabung di istana kebahagiaan yang kini telah dibangun. Aku menolak. Seperti terhadapmu, dia menipuku, lalu menjebloskan aku ke dalam tempat ini. Anak muda, aku sudah lama menunggumu. Firasat mengatakan bahwa kau yang bisa membawa kami keluar dari tempat ini. Bagaimana caranya?
Tanya Wiro bingung sambil garuk-garuk kepala. Dia berpaling ke arah hantu tangan empat. Ah, kek, kau mungkin tahu. Wiro ajukan pertanyaan. Hantu tangan empat gelengkan kepala. Wiro melangkah mendekati dinding di mana Labudung terpendam. Si kakek tersenyum lalu berkata, Aku tahu maksudmu. Kau tak mungkin mengeluarkan aku dari dalam pedalaman batu ini. Kau dan hantu tangan empat serta istrinya segera saja berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini. Kau datang dari tanah 1200 tahun mendatang yang lebih maju. Kau pasti bisa mendapatkan petunjuk. Satu hal yang harus kau ketahui, Labodong berdusta bahwa kita bisa bertahan hidup sampai 1 tahun atau lebih. Juga dia berdusta bahwa kita akan bebas dan dijadikan pembantu kepercayaan hantu muka dua. Jika mau tunduk dan patuh kepada hantu muka dua, aku mendapat firasat hantu muka dua akan menghancurkan liang batu ini dan kita akan dikubur hidup-hidup di tempat ini. Gusti Allah, tolong kami, kata Wiro dengan suara keras. Dia memandang berkeliling. Dua tangannya bergetar tanda dia kembali mengerahkan tenaga dalam dan menyiapkan pukulan. Maksudnya hendak menghantam salah satu sudut ruangan batu yang mungkin bisa dihancurkan agar dapat jalan keluar. Anak muda, bagaimanapun hebatnya tenaga dalammu, apapun senjata yang kau miliki, jangan harap bisa menjebolkan dinding liang batu itu, kata Labudung alias si pelawak sinting yang sebenarnya. Kesal dan geram, Wiro garuk-garuk kepala dan melangkah mondar-mandir. Anak muda, tiba-tiba hantu tangan empat berkata. Saat itu dia tengah memapa istrinya dan berusaha melangkah ke arah Wiro. Setahuku, kau mempunyai ilmu mengarahkan hawa sakti yang bisa melihat ke arah kejauhan. Lekas kau pergunakan kepandaianmu itu untuk melihat siapa tahu ada jalan keluar. Aku yakin pasti ada jalan rahasia, jalan keluar dari tempat celaka ini. Wiro gigit-gigit bibirnya. Dia berpaling pada Labudung. Orang tua ini tertawa lebar dan anggukkan kepala lalu berujar, Kalau saja aku bisa menggerakkan tanganku untuk menabuh tambur itu, pasti aku bisa membuatmu mencari jalan sambil bernyanyi. Sayang, diriku kena dipendam manusia celaka hantu muka dua itu. Sejak tadi, Wiro tidak begitu memperhatikan. Tapi ketika dia melihat sekali lagi ke arah kakek yang terpendam itu, dia tertawa geli dan garuk-garuk kepala. Ternyata kakek satu ini juga mengenakan celana yang didodorkan di bawah pusar. Perlahan Wiro rangkapkan kedua tangannya di depan dada. Aliran darah dan tenaga dalam diatur sedemikian rupa hingga bergerak ke arah kepala. Wiro kemudian kedipkan kedua matanya, menatap ke depan, kegelapan. Dia hanya melihat kegelapan di depan sana. Dia coba alihkan pandangan mata ke arah kiri, tetap saja dia tidak bisa melihat apa-apa. Berputar ke dinding sebelah kanan, Wiro jari berdebar. Tidak ada petunjuk, hanya kegelapan yang dilihatnya. Perlahan dia putar lagi tubuhnya, kini menghadap dinding batu yang tadi di punggungnya. Dadanya kembali berdebar. Samar-samar dia melihat sesuatu aneh. Ada dua benda apa itu? Murid Sinto Gendeng membatin. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya. Kini di belakang dua benda aneh itu dia melihat tegak dua sosok menyerupai sosok manusia. Aku mendengar suara sesuatu, Labudung berucap. Daun telinganya bergerak-gerak. Aku juga, kata hantu tangan empat. Wiro sendiri belum mendengar suara apapun. Pertanda dalam ilmu mendengar ini, dua kakek aneh itu memiliki kepandaian jauh lebih tinggi darinya. Suara apa, kek? Tanya Wiro pada hantu tangan empat. Seperti suara tanah digangsir orang, jawab hantu tangan empat sambil usap janggut putihnya. Wiro buka matanya lebar-lebar, kerahkan seluruh hawa sakti yang dimilikinya hingga tubuhnya bergetar dan kucurkan keringat. Dia kedipkan lagi matanya 2 kali berturut-turut. Sesaat kemudian, apa yang tadi dilihatnya kini tampak lebih jelas. Dari mulutnya keluar seruan, Tuhan Maha Besar, pertolongan Gusti Allah sudah datang. Wiro berseru gembira dan memandang pada si pelawak sinting dan hantu tangan empat. Tuhan, siapa Tuhan yang kau maksudkan itu, anak muda? Siapa pula Gusti Allah yang kau sebutkan itu? Si pelawak sinting bertanya. Masakan kau... Wiro cepat sadar, orang-orang di negeri tanah silam termasuk si pelawak sinting ini mana tahu Tuhan atau Allah. Dia berusaha memberi penjelasan. Tuhan adalah dia yang menjadikan langit dan bumi, termasuk kita semua. Tak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari yang dimilikinya. Tidak ada ilmu kepandaian yang dimiliki siapapun melebihi yang dimilikinya. Dia adalah Maha Pengasih, Maha Penolong, dan Maha Pelindung. Apakah dia sama dengan dewa, wahai anak muda? Sulit bagi saya menjelaskannya, kek. Yang jelas saat ini pertolongannya segera menjadi kenyataan. Baik hantu tangan empat maupun si pelawak sinting sama-sama memandang seputar ruangan batu. Aku hanya mendengar, tidak melihat apa-apa. Apakah yang kau sebut Tuhan atau Allah itu hanya bersuara, tidak berbentuk, tidak memperlihatkan diri? Wiro tersenyum sambil garuk-garuk kepala. Kalau tanpa memperlihatkan diri, Gusti Allah sanggup menolong kita, apa perlunya dia memperlihatkan diri? Kalau begitu, aku ingin sekali
aku mengenal Tuhan atau Allahmu itu, ujar si pelawak sinting sambil hendak manggut-manggut, tapi mengerit sakit karena kepalanya sebelah belakang melesat ke batu. Sesaat kemudian, suara seperti gerinda menderu memenuhi liang penyekapan itu. Lantai dan dinding bergetar hebat, telinga seperti ditusuk. Tiba-tiba salah satu dinding batu ruangan batu jebol besar. Batu-batu berpelantikan, debu berterbangan. Begitu debu surut ke bawah, muncullah dua sosok makhluk yang membuat hantu tangan empat tersurut sampai 2 langkah, sementara si pelawak sinting buka matanya yang belok lebar-lebar. Belum lagi habis kaget mereka, di dalam liang batu ke dalam liang menyusul melesat 2 sosok tubuh, satu bersisik, satunya ditumbuhi duri-duri panjang mengerikan. 2 sosok makhluk yang menerobos masuk pertama sekali adalah sepasang landak raksasa yang dikenal Wiro sebagai Lai Runcing dan Lai Lancip. Lalu di belakang mereka menyusul makhluk bersisik yang bukan lain hantu jati landak. Makhluk ketiga berbentuk dahsyat, sekujur kepala, muka dan tubuhnya tertutup sisik hitam sekeras baja. Matanya angker sekali karena hanya berbentuk 2 buah tonjolan putih seperti combong kelapa. Dia bukan lain adalah makhluk aneh berkepandaian tinggi yang dikenal dengan nama Terenggiling Liang Batu. Dialah tadi yang bersama-sama 2 landak raksasa menggasir tanah, menjebol dinding batu dan menerobos masuk ke dalam liang penyekapan itu. Untuk lebih mengetahui siapa adanya mereka, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Hantu Jati Landak, ada di channel ini. Tuhan Maha Besar, seru pendekar 212 Wiro Sableng setengah bercingkrang. Kalian semua benar-benar hebat. Kami semua berterima kasih atas pertolongan kalian. Wiro usap-usap Lai Lancip si landak betina dan Lai Runcing si landak jantan, lalu memeluk hantu jati landak yang telah menganggapnya sebagai saudara, dan tak lupa menjurah hormat kepada Terenggiling Liang Batu. Aku banyak mendengar, tapi baru kali ini melihat sendiri kalian semua, wahai makhluk-makhluk gagah. Aku dan istri mengucapkan terima kasih atas usaha kalian menolong kami, berkata hantu tangan empat. Kita harus bergerak cepat, Terenggiling Liang Batu berkata. Sebelum menerobos masuk ke sini dari arah barat, kami melihat ada beberapa kelompok orang melakukan sesuatu. Kelihatannya mereka hendak meroboh atau menimbun tempat ini. Apa kataku? Si pelawak sinting berkata. Hantu muka 2, jahanam itu benar-benar segala keji. Lekas tinggalkan tempat ini. Kau bagaimana, wahai sobatku? Tanya hantu tangan empat. Jangan pedulikan diriku. Kalau kalian bisa selamat semua, aku sudah senang. Lekas pergi. Kami tidak akan pergi jika tidak bersamamu. Selarik sinar putih berkiblat disertai suara mengamuk seperti 1000 tahun mengamuk. Tang! Tangan kanan pendekar 212 Wiro Sableng bergetar hebat. Kapak maut naga geni 212 memercikkan bunga api terang benderang. Murid Eyang Sinto Gendang melompat mundur dan membelala. Senjata mustika yang sangat diandalkannya itu tak mampu menghancurkan dinding batu di mana si pelawak sinting melesat terpendam. Wiro melirik pada sepasang landak. Dalam hatinya dia membatin, 2 landak raksasa itu mampu menjebol dinding itu dengan taringnya. Mengapa kapak ini? Lai Runcing dan Lai Lancip seolah tahu apa yang ada dalam pikiran pendekar 212. Kedip-kedipkan mata mereka lalu keluarkan suara menggerang perlahan. Di dinding mana si pelawak sinting mengeke. Kek, kau ini aneh. Semua orang merasa bingung dan sedih tak bisa mengeluarkan kau dari pendaman batu. Tapi kau sendiri malah tertawa begitu. Ini. Aku bukan saja tertawa, tapi masih bisa bernyanyi. Terima kasih. Kenapa kalian susah-susah pakai bingung dan sedih segala? Semua lekas pergi, tinggalkan tempat ini cepat. Tak usah pedulikan diriku lagi. Siapa tahu, wahai anak muda, Tuhan atau Allahmu itu masih ingat diriku dan menolong. Wiro garuk-garuk kepala mendengar kata-kata si pelawak sinting itu. Hantu jati landak berpaling pada Terenggiling Liang Batu yang sudah menganggapnya sebagai cucu sendiri. Maklum arti pandangannya sang cucu ini. Terenggiling Liang Batu lalu melompat ke dinding tempat si pelawak sinting terpendam. 10 jari tangannya yang memiliki sisik dan kuku hitam setajam baja langsung ditancapkan ke dinding batu sepanjang sosok si kakek terpendam. Hei, hendak kau apakan diriku? Hendak kau gelitik? Seru si pelawak sinting lalu tertawa cekikikan seperti orang kagetan. Aduh. Laksana pahat sakti, jari-jari tangan Terenggiling Liang Batu menancap dan kepulkan cahaya hitam di dinding batu dan sekaligus membongkarnya. Pecahan batu dan debu berterbangan. Satu lubang besar berbentuk sekeliling sosok si kakek. Sesaat kemudian sambil pegangi celananya yang kedodoran, si pelawak sinting melompat dari dinding. Begitu injakan kaki di lantai, dia menyambar payung daun, tambur dan penabuh miliknya. Kemudian sambil menabur tambu itu dia tegak membungkuk tanpa pedulikan celananya lagi yang merosot kedodoran, memberi hormat satu persatu pada semua orang yang ada di situ termasuk Lai Runcing dan Lai Lancip.
sepasang landak raksasa sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Anak muda, Kata si Palawa Sinting pada Wiro. Tuhan Gusti Allahmu, sekolah Gusti Allahmu benar-benar hebat. Bagaimana caranya aku berterima kasih padanya? Dia maha tahu, maha mendengar apa isi hatimu. Tak usah kau mengatakan pun, Gusti Allah sudah tahu kalau kau mensyukuri pertolongannya. Begitu. Aneh juga. Para kerabat, kita harus segera tinggalkan tempat ini. Teringiling-giling yang batu berucap. Lai runci, lai rancip, dan kau di sebelah depan, kata hantu Jatilandak. Lai Runci dan Rajib, kau di sebelah depan, kata hantu Jatilandak pada dua ekor landak raksasa yang selama sekian tahun memeliharanya di sebuah pulau. Dua landak raksasa itu segera balikkan tubuh dan melesat masuk ke dalam lubang besar di dinding. Hantu Jatilandak menyusul, lalu hantu Tangan Empat yang saat itu telah memanggul istrinya di sebelah belakang Pendekar 212 dan si Pelawak Sinting, lalu di belakang sekali Teringiling Tiang Batu. Setelah melewati terowongan cukup panjang yang sebelumnya dibuat oleh rombongan Teringiling Tiang Batu, orang-orang itu sampai di satu tempat terbuka di sebelah timur kawasan berbatu-batu. Pada saat itu mendadak terdengar suara gemuruh hebat di belakang mereka. Ketika berpaling, terkejutlah orang-orang itu. Kawasan liang batu di mana mereka berada sebelumnya tampak ambruk longsor. Batu-batu besar menggelinding dahsyat menimbun tempat itu. Di udara, debu dan pasir berterbangan sampai beberapa tombak. Pasti pekerjaan orang-orang hantu muka dua, kata si Pelawak Sinting. Teringiling Tiang Batu melompat ke depan lalu berkata, ambil jalan ke kiri, ikuti aku. Orang-orang itu segera melakukan apa yang dikatakan Teringiling Tiang Batu. Namun begitu debu dan pasir turun luruh dan pemandangan menjadi jelas kembali, mereka dapati berada dalam keadaan terkurung. Beberapa orang-orang dengan sikap garang berdiri di atas batu-batu besar. Yang pertama adalah si Pelawak Sinting palsu alias Labodong. Lalu di sebelahnya, di atas sebuah batu datar, tegak hantu api biru. Tak jauh di sebelah kiri atas dua buah batu berdiri sepasang saudara kembar Lagandrung dan Lagandring yang sebelumnya pernah berkelahi adu kekuatan melawan hantu Tangan Empat dan Pendekar 212 Wiro Sableng. Melihat Lagandring, Wiro segera ingat kaca merah bulat milik orang itu yang sampai saat ini masih berada dalam saku pakaiannya. Asik sekali. Tiba-tiba Pelawak Sinting berseru, Terima kasih, kalian berempat memberi kesempatan lolos pada kami dan timbunan batu itu. Juga terima kasih kalian mau susah-susah mengadakan penyambutan atas kedatangan kami. Hanya sayang, mana majikan besar kalian, penguasa istana kebahagiaan yang katanya adalah raja di raja segala hantu di negeri Latara Silam? Apa masih enak ngorok atau belum cebok di dalam kamar mandi? Tua bangka tolol, nyawanya tinggal sekejapan mata, malah bicara ngantur. Yang membalas ucapan si Pelawak Sinting adalah makhluk aneh yang sekujur tubuhnya, mulai dari kepala sampai ke kaki dikobari api warna biru. Hai para sobatku, hari ini mari kita berbagi pahala, kata si Pelawak Sinting. Manusia-manusia kaki tangan hantu muka dua pantas dibasmi. Aku biarlah menghadapi kakakku sendiri, si Pelawak Sinting palsu bernama Labodong itu. Kecuali jika dia mau menyadari dosa-dosanya. Pergi dari sini, bertobat seumur umur. Kalian mau cari pasangan lawan, silahkan pilih sendiri. Hantu Tangan Empat maju selangkah lalu berkata, Sebelumnya, si kembar Lagandro sedang bermain-main dengan aku. Bagusnya permainan di tepi telaga dulu. Kita lanjutkan kembali. Saat itu juga hantu Tangan Empat robah sosok tubuhnya. Rambutnya menjadi merah tegak berjingkrak. Dari kulit kepalanya mengepul asap merah. Empat tangan mencuat dari tubuhnya, bergerak kian kemari mengeluarkan desau angin menggidikan. Di atas batu besar, Lagandring diam-diam merasa kecut kalau Pendekar 212 Wiro Sableng akan buka mulut memilih dirinya sebagai lawan. Ternyata Wiro punya jalan pikiran lain. Pelawak Sinting sobatku, katanya pada Labodong. Sebenarnya aku ingin sekali memberi pelajaran pada kakakmu si Labodong itu. Tapi karena kau sudah memilihnya jadi lawan, biar aku menghadapi manusia puntung neraka itu yang kabarnya punya nama hebat, hantu api biru. Terima kasih kau mau mengerti, kata si Pelawak Sinting yang asli lalu tertawa gala-gala. Mendadak Wiro mendengar suara mengyang di telinganya di sebelah kiri. Anak muda, kalau kau memilih hantu api biru sebagai lawanmu, hanya satu dari sekian ilmumu yang sanggup menghadapinya. Keluarkan ilmu angin es. Murid Eyang Sinto Gendeng terperangah dan menoleh ke samping ke arah hantu Tangan Empat karena dia tahu kakek inilah yang barusan bicara padanya. Heran, bagaimana dia tahu aku memiliki ilmu itu? Namun diam-diam Wiro merasa berterima kasih. Jika dia pikir memang kekuatan paling ampuh dalam menghadapi ilmu api adalah ilmu angin es yang selama ini hampir tak pernah dikeluarkannya, seperti juga ilmu belut menyusup tanah. Kalian semua sudah memilih lawan. Biar aku yang jelek ini menghadapi si kembar muda itu, kata hantu Jatilandak. Si kembar muda yang dimasukkan adalah Lagandring. Nasibku jelek. Agaknya aku hanya
jadi penonton, kata tergiling liang batu. Menganggap enteng hantu jantilandak, Lagandring mempenyerengai buruk lalu berkata, Sebelum kami mencabut nyawa kalian satu persatu, aku harap pemuda asing yang bernama Wiro Sableng lebih dahulu mengembalikan kaca merah milikku yang dicurinya di tepi telaga tempo hari. Mendengar ucapan itu, Wiro segera keluarkan kaca merah yang ada dalam saku paling pakaiannya. Orang jelek, kau inginkan kacamu? Silahkan ambil sendiri. Kalau kau mampu membunuhku, kau tentu sanggup mengambilnya. Wiro acungkan kaca itu ke atas. Tak sengaja, sambil mengacung-acungkan, dia usap-usap kaca merah itu. Wiro tidak menyadari apa akibat usapan yang dilakukannya. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi besar dan menjadi lebih tinggi. Terus sampai sosoknya mencapai 2 kali lebih besar dan lebih tinggi dari semula. Wiro berseru kaget. Semua orang yang ada di pihaknya juga terheran-heran kecuali si pelawak Sinti yang tertawa cekikikan. Hantu api biru yang menjadi lawannya diam-diam merasa kecut juga. Karena itu dia memutuskan untuk menyerbu lebih dahulu. Sambil melompat ke depan, dia hantamkan 2 tangannya ke kiri dan ke kanan. Fus, fus. 2 larik kobaran api warna biru menggebu menyambar dahsyat ke arah pendekar 012. Tubuh Wiro yang besar merupakan sasaran empuk bagi serangan lawan. Murid Eyang Sinto Gendeng berseru keras lalu mencelat ke atas sampai 2 tombak. Di bawahnya sebuah batu besar yang kena hantaman 2 larik kobaran api langsung terbelah 4 dan tenggelam dalam kobaran api biru. Mau tak mau Wiro jadi tercekat juga menyaksikan hal itu. Dengan keluarkan jurus tangan dewa menghantam tanah, yakni jurus ke-6 dari ilmu silat langka yang bersumber pada kitab putih wasiat dewa, dia lindungi dirinya ketika berjungkir balik turun ke tanah. Besar tubuhnya yang 2 kali wajar membuat setiap gerakan yang dilakukannya Wiro mengeluarkan deru angin keras. Hantu api biru cepat mengelak cari selamat. Di saat yang sama, Wiro sudah tegak di belakangnya. Hantu api biru menggertak marah, walau sebenarnya hatinya mendadak kecut melihat lubang besar yang menganga di tanah akibat pukulan dilepaskan Wiro tadi. Cepat dia balikkan badan, tangan memandang ke depan. Dia melihat musuh tegak sambil angkat 2 tangan tinggi-tinggi ke atas. Sepasang telapak membuka lebar, diarahkan ke depan sambil digoyang-goyangkan. Tampang hantu api biru menjadi gelisah. Di atas batu, dia kerahkan tenaga dalam ke kaki untuk membentengi kuda-kuda yang dibuatnya. Tiba-tiba, dia merasakan ada hawa dingin menerpa ke arahnya. Jahanam, ilmu apa yang dimiliki pemuda asing ini? Maki hantu api biru dalam hati. Sementara sekujur tubuhnya terasa dingin, dia cepat lipat gandakan tenaga dalamnya. Lalu seperti tadi, memukul dengan 2 tangan sekaligus. 2 larik api biru laksana amukan gelombang menerpa ke depan. Kalau dalam serangan pertama sebelumnya, pendekar 012 selamatkan diri dengan melompat ke udara, kali ini dia tetap tegak di tempatnya, tak bergerak, hanya menggembung. Hanya tinggal 1 tombak, 2 gelombang api biru siap menghantamnya. Tiba-tiba Wiro pukulkan 2 tangannya ke depan. Suara angin seperti tiupan 1000 seruling membuncah udara. Bersamaan dengan itu, 2 gelombang hawa yang bukan olah-olah dinginnya menyambar. Semua orang yang ada di tempat itu menggigil kedinginan. Hantu api biru kerahkan seluruh kekuatan. 2 gelombang apinya bergetar hebat. 2 kakinya goyah. Tiba-tiba dia keluarkan bentakan garang. Yat! Kaki kanannya dihantamkan ke batu hingga mengepulkan asap. Bersamaan dengan itu dia dorongkan 2 tangannya hingga 2 gelombang api biru melesat deras. Pendekar 012 merasa sekujur tubuhnya bergetar keras dan panas. Dia terjajar 5 langkah. Dia berusaha bertahan, namun 2 gelombang api biru terus merangsat. Biro berteriak keras. Sakit dan kaget. Pakaian putih yang dikenakannya berubah hitam, hangus. Untung tubuhnya sendiri tidak cedera, hanya mengalami rasa panas yang amat sangat. Anak muda, jangan menganggap enteng musuh. Kalau kau hanya mengerahkan setengah kekuatan tenaga dalammu, kau tak akan mampu menghadapi hantu api biru. Sebelum kau dipanggangnya hidup-hidup, lekas lipat gandakan tenaga dalammu. Wiro mendengar suara mengyang di telinga kirinya. Lagi-lagi, hantu tangan 4 memberi bisikan menolong sang pendekar. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera kerahkan seluruh tenaga dalamnya sampai 2 kakinya melesat seperti jengkal ke dalam batu yang dipijaknya. Hantu api biru melegak kaget ketika melihat serangannya tadi hanya mampu menghanguskan pakaian lawan. Dia lebih kaget sewaktu menyaksikan 2 gelombang api birunya perlahan-lahan mendorong berbalik ke arahnya. Makin lama makin menciut. Dia berusaha bertahan. Mendadak ada hawa aneh yang sangat dingin menjalar ke dalam tubuhnya lewat sepasang lengan. Jahanam, ilmu apa yang dimiliki pemuda asing keparat ini? Runtuk hantu api biru dalam hati. Dia berusaha bertahan. Tubuhnya tergoncang keras. Hawa dingin luar biasa membungkus dirinya mulai dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki. Semakin dia bertahan, semakin parah keadaannya. Asap putih tampak mengepul dari batok kepalanya, lubang hidung dan mulut jantungnya.
Mendejut sakit seolah berhenti mendadak. Dari mulut, hidung, telinga, dan pinggiran matanya keluar lelehan darah. Wiro dorongkan dua tangannya ke arah lawan. Tak ampun lagi, musnahlah dua gelombang api biru itu. Bersamaan dengan itu, tubuh hantu api biru mencelat mental, jatuh tersandar di sebuah batu besar. Sekujur tubuhnya tak berkutik lagi diselimuti lapisan aneh berwarna putih keras dan mengepulkan hawa dingin membeku. Sepasang matanya mendelik tak berkedip. Lapisan putih beku dan dingin berupa kepingan-kepingan es yang membungkus tubuh hantu api biru pecah-pecah lalu berjatuhan ke tanah. Sosok hantu api biru tetap tak bergerak. Mata terus membelalak dan tak berkedip, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa lagi karena saat itu nyawanya telah putus meninggalkan jasadnya. Wiro yang telah sempat jatuh terduduk di tanah akibat bentrokan adu kekuatan tadi dengan muka pucat perlahan-lahan bangkit berdiri sambil mengatur jalan nafas dan peredaran darahnya. Kini kita saksikan apa yang terjadi antara hantu Jatilanda dan Lagandring. Seperti hantu api biru, Lagandring melancarkan serangan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Sebaliknya, hantu Jatilanda begitu menggebrak menyongsong serangan lawan, langsung saja lepaskan selusin duri-duri landaknya ke arah lawan. Sama sekali tidak menduga kalau duri-duri itu bisa lepas dari tubuh lawan, merupakan senjata dahsyat. Lagandring kaget besar dan berseru keras. Dia cepat berkelebat selamatkan diri. Namun hanya 9 saja duri beracun itu yang bisa dielakkannya. Dalam keadaan berbahaya itu, dari samping, Lagandring segera membantu adiknya. Dari kaca bulat putih yang melekat di keningnya, dia semburkan sinar maut yang disebut sinar darah putih. Sinar ini laksana kilat menyambar ke arah kepala hantu Jatilanda. "Hah, curang pengecut, aku lawanmu!" Hantu tangan empat membentak marah. Sekali berkelebat, tinju kanannya tahu-tahu sudah ada di atas kepala lawan. Lagandring membentak garang. Tangan kanannya dipukulkan ke atas menangkis serangan hantaman lawan. Tapi tangan kedua hantu tangan empat bergerak lebih cepat mencekal lengan kanannya. Terpaksa Lagandring pergunakan tangan kiri untuk menyodot perutnya lawan. Jotosan Lagandring memang menyusup telak ke perut hantu tangan empat hingga tubuh si kakek terangkat satu jengkal di atas. Walau kena hantaman begitu rupa, namun hantu tangan empat sama sekali tidak mengalami cedera. Sebaliknya, Lagandring harus membayar mahal karena kemplangan tangan pertama hantu tangan empat tidak sanggup dikelit ataupun ditangkisnya. Begitu tinju hantu tangan empat mendarat di batok kepalanya, tak ampun lagi. Lagandring meraung keras lalu menggelepar di tanah. Orang tertua dari dua saudara kembar ini menemui ajal dengan kepala rengkah, mata mencelat. Suara raungan Lagandring bukan saja membuat sang adik merinding ngeri, sekaligus tambah kewalahan menghadapi 3 duri landak serangan hantu Jatilanda yang masih terus mengejarnya. Sambil jatuhkan diri, Lagandring lepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam cukup tinggi. Namun, hanya 1 dari 3 duri landak beracun yang sanggup dibuat mental. 2 lainnya menancap di dada kiri dan kanan, dan bahu kanan. Lagandring menjerit keras, mukanya pucat. Dia berusaha mencabut 2 duri itu. Walau berhasil, namun racun dari duri landak telah menjalar ke dalam darahnya. Dia merasakan nafasnya sesak. Lehernya terjulur seolah ada yang mencekik. Sesaat kemudian, tubuhnya limbung lalu terkapar di tanah. Kakinya melejang-lejang beberapa kali, lalu diam tak berkutik lagi, tanda nyawa lepas sudah. Sementara itu, perkelahian antara 2 kakak beradik kembar lainnya, yakni Labudung alias si Palawa Sinting asli dengan Labodong atau si Palawa Sinting palsu berlangsung seru. Sebagai adik, Labudung memang setingkat lebih rendah kepandaiannya. Namun dia mempunyai kepandaian mengejek dan mempermainkan si kakak hingga Labodong menjadi sakit hati dan termakan kejengkelannya sendiri. Akibatnya, serangan-serangan Labodong banyak yang ngawur. Dari cara dua saudara kembar ini berkelahi, baik Wiro maupun yang lain-lain mengetahui bahwa walau 2 kakak adik itu mengerahkan tenaga dalam yang hebat, namun mereka sama sekali seperti sengaja tidak mengeluarkan ilmu-ilmu kesaktian tingkat tinggi, langka dan mematikan yang mereka miliki. Dalam waktu singkat, 30 jurus berlalu cepat, dan kelihatan Labodong mulai terdesak. Demi mencari selamat, Labodong akhirnya mulai keluarkan pukulan-pukulan sakti, sementara sang adik andalkan payung daun, tambur, dan penabuhnya. Sambil menari-nari seperti orang sinting, payung di atas kepala Labudung bergerak menimbul kian kemari. Setiap putaran yang dibuat payung ini, pinggiran payung yang laksana gerinda besar siap membabat kepala, leher, atau tubuh lawan. Sementara suara tambur yang ditabuh dengan mengerahkan tenaga dalam membuat tempat itu seperti didera gemuruh tiada henti. Di satu gebrakan yang tampak seperti main-main, Labudung secara tak terduga berhasil susupkan sikut kanannya di rusuk kakinya. 2 tulang iga Labodong patah. Orang ini terjejer ke belakang sambil pegangi rusuknya. Mukanya merah mengelam dan keningnya mengerit menahan sakit. Ketika Labodong kembali hendak menggebrak tangan dengan serangan, sang kakak angkat tangan seraya berseru,
tahan. Sambil berteriak, Labodong melompat mundur 3 langkah. Cukuplah Bodong, hentikan perkelahian gila ini. Kau mau membunuh kakak sendiri, wahai. Kau yang minta mampus sendiri. Sekarang apa perlunya menyesal diri? bentaklah Bodong. Dengar, kata Labodong pula. Aku berjanji akan meninggalkan hantu muka dua. Aku bertobat. Manusia tolol. Coba tadi kau bilang begitu. Tak perlu aku menjatuhkan tangan keras, kata Labodong. Aku minta maaf padamu, pada semuanya. Labodong menjura berulang kali, lalu putar tubuhnya dan tinggalkan tempat itu. Ingatlah Bodong, berkata Labodong. Jangan kau berani lagi mengaku-ngaku memalsu diri sebagai si pelawas sinting. Jika aku tahu kau mengulangi perbuatan itu, aku akan kocok kepalamu sampai kau benar-benar sinting. Wahai, aku Labodong putar tubuhnya lalu melangkah pergi. Tunggu dulu. Tiba-tiba Wiro yang saat itu masih berada dalam keadaan tubuh tinggi besar seperti raksasa berseru. Anak muda, apa yang kau inginkan dariku? Tanya Labodong, si pelawas sinting palsu. Pelawas sinting palsu, bagaimana aku harus membalas semua budi baikmu selama ini sampai akhirnya kau menjebloskan aku ke liang batu itu? Wahai, aku tak mengerti maksudmu. Jangan menyebut segala macam budi. Kalau begitu, kau boleh pergi dengan aman, tapi aku minta sesuatu darimu. Habis berkata begitu, Wiro ulurkan tangan kiri mencekal pinggang Labodong. Lalu, tangan kanannya bergerak menanggalkan celana yang dikenakan si kakek hingga orang ini dalam keadaan bugil sebelah bawah. Nah, sekarang kau boleh pergi, kek. Selamat jalan, kata Wiro tertawa gagah. Semua orang yang ada di tempat itu termasuk Labodong ikut-ikut tertawa. Labodong alias si pelawas sinting palsu jadi kalang kabut, berusaha menutupi aurat dengan kedua tangan. Akhirnya dia menyambar serumputan pohon berdaun lebar. Dengan daun-daun itu ditutupnya tubuhnya sebelah depan, lalu lari terbirit-birit tinggalkan tempat itu, diikuti gelak tawa semua orang yang ada di situ. Wiro tiba-tiba hentikan tawanya. Dia memandang pada diri sendiri lalu berpaling pada hantu tangan 4. Celaka, kek. Tubuhku masih sebesar raksasa begitu. Bagaimana aku mengembalikannya ke bentuk semula? Hantu tangan 4 yang saat itu telah merubah diri kembali menjadi kakek bermuka datar tertawa lebar. Bukannya lebih enak jadi orang besar seperti keadaanmu sekarang ini, wahai anak muda? Kemana-mana kau pasti menjadi perhatian orang. Akan banyak gadis-gadis tergila-gila padamu. Akan banyak perempuan yang ingin mengetahui keadaan auratmu. Nah, apa tidak senang hidup seperti itu? Kakek pelawas sinting, jangan kau menggodaku. Walah, bisa repot, kek. Tolong, kek. Anak muda, dulu kau kalang kabut minta tolong agar tubuhmu dibesarkan. Kini kau mendapat berkah 2 kali lebih besar. Apa tidak enak? Ujar hantu tangan 4 sambil menyeringai. Jangan kalian memperbaikan diriku. Jika tahu caranya, harap segera saja mengatakan, kata Wiro pula. Woi, yang tahu bagaimana caranya mengembalikan dirimu seperti semula hanyalah Gandrung dan Lakandring. Kau lihat sendiri, 2 orang itu sudah menemui ajal. Yang bicara adalah si pelawas sinting. Kakek ini lalu tertawa mengekeh. Membuat Wiro jadi tambah bingung. Salah satu dari kalian pasti tahu, tapi kalian sengaja membuat aku bingung, kalang kabut. Aku mau pergi. Si pelawas sinting enak saja bicara. Aku juga. Hantu tangan 4 sambil menggandeng istrinya. Kami juga, kata terenggiling yang batu. Sebelum diriku berubah seperti semula, jangan ada yang berani pergi dari sini, kata Wiro setengah mengancam. Tapi si pelawas sinting malah tambah keras ketawanya. Dia lalu melangkah mendekati murid Sinto Gandang lalu berteriak. Punya otak untuk diolah, punya akal untuk diasah, punya pikiran untuk mengingat. Wahai anak muda, sebelumnya bukankah kau sudah pernah melihat Lagandrung dan Lagandring? Sebelumnya bukankah kau sudah menyaksikan di mana mereka meletakkan kaca aneh itu? Habis berkata begitu, si kakek lalu melangkah pergi. Wiro garuk-garuk kepala. Diperhatikannya kaca merah yang sejak tadi pengannya. Memang aku yang tolol, kata Wiro sambil pukul jidatnya sendiri. Dia melirik sebentar pada mayat Lagandrung. Lalu dengan cepat kaca itu ditempelkannya ke pertengahan keningnya. Wiro mendengar seperti ada suara berdesing di telinga kiri kanan. Secara ajaib, tubuhnya yang tadi besar kini berubah kembali ke ukuran semula. Wiro geleng-gelengkan kepala, menarik nafas lega, lalu garuk-garuk kepalanya sambil senyum-senyum sendiri. Jangan lupa like, share, and subscribe terus Arfan Ramadan Official, cerita silat Wiro Sableng. Terima kasih.